Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan penyuluh dan fungsional non PNS yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kajian kita adalah hadis yang kedua. Ini langsung saja. An Umar radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idza tala'a alaina rajulun syadidun bayadis thiyabi syadidun sawabis sya'ri la yura alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika sahabat Umar ini merasa bingung karena melihat seorang laki-laki yang berpakaian serba putih, rambutnya hitam, kemudian tidak dilihat jalannya, di layuro alaihi asaru safari, jadi ora ngerteni lewate, tapi ngerti wis lungguh di dekat Rasulullah. Lah duduknya itu fa'asnadahu rubbatahi la rubbatahi wa wada'a kaffaihi ala fahidai. Lutut duanya laki-laki itu ditempelkan kepada lutut Rasulullah beserta memegang pupu dari Rasulullah. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Akhbirni anil Islam." Tolong berikan pengertian tentang Islam. Islam itu apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasummu ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Rasulullah menjawab, Islam itu adalah orang yang membaca syahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan selainnya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian ia melakukan sholat, menunaikan zakat, terus menjalankan puasa dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Itu adalah Islam, jawab Rasulullah. Kemudian laki-laki itu menjawab dengan jawaban sodakta, benar engkau Rasul. Nah, jawaban itu membuat Sayyidina Umar ini gumun, kagum, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Gumun, lagi takon-takon kok dibenerke dhewe. Terus laki-laki itu bertanya yang kedua kalinya, qala fa'ahbirni anil iman. Terus berikanlah kabar kepadaku apa itu iman. Terus Rasulullah menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Iman yaitu orang yang percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, malaikatnya Allah, kitabnya Allah, utusannya Allah, dan yakin terhadap hari akhir, dan meyakini adanya qada maupun qadar, baik khairihi wa syarrihi, baik itu qada atau qadar yang baik atau kepastian yang jelek, itu semuanya adalah dari Allah, dan itu semua diyakini oleh orang, maka namanya iman. Jawab laki-laki itu, qala sodakta, benar ya Rasulullah. Terus tanya yang ketiga, qala fa'ahbirni anil ihsan, berilah kabar kepadaku tentang apa itu ihsan. Rasulullah menjawab, anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan yaitu ketika kamu beribadah kepada Allah, ini seolah-olah annaka tarah, kamu itu melihat Allah.
Fa ilam takun tarahu fa innahu yar. Seandainya kamu tidak mampu menghadirkan Allah, tidak mampu bahwa kamu bisa seolah-olah melihat Allah, maka yakinkanlah bahwa Allah itu melihatmu. Itu namanya ihsan. Jadi nggur sekedar menggugurkan kewajiban, yang penting syarat rukun dilaksanakan itu sudah gugur kewajiban. Tapi untuk jadi yang ihsan, ibadah yang ihsan ini anta budallaha ka'annaka tarah fa ilam takun tarahu fa innahu ya. Qala, kemudian laki-laki itu berkata, fa akhbirni anis sa'ah. Berikanlah kabar kepadaku tentang apa itu hari kiamat. Rasulullah menjawab, qala ma'as mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah menjawab, orang yang bertanya kepadaku itu lebih tahu. Terus qala fa akhbirni an amaratiha. Laki-laki ini malah memberikan jawaban dan memberikan kabar bahwa tanda-tanda hari kiamat ini antalidal amatu rabbataha wa antarahul khufata al urata al alatari a'asa yatatawaluna fil bunyan. Nanti suatu saat ada seorang amat budak ini melahirkan dari apa jenenge sayyidnya, dan kamu akan melihat suatu saat melihat orang yang berjalan duduk dalam keadaan tidak berpakaian, jadi merangkak tapi tidak berpakaian. Orang itu termasuk kategori orang-orang yang alat atau fakir. Kemudian suman tolako fala bisa maliyan. Kamu juga akan melihat gedung-gedung yang tinggi sekali, bangunan yang dibangun dengan bangunan yang tinggi, bahkan ketinggiannya ini melebihi dari masjid-masjid. Ini termasuk dari tanda-tanda kiamat. Fala bisa malian termasuk juga orang yang memakai pakaian ini dengan pakaian yang melebihi batas. Sumakola nuli, kemudian Rasulullah ini berkata kepada Umar, ya Umar, hei Umar, atadri manisail. Apakah kamu tahu siapakah yang bertanya tadi? Qultullahu wa rasuluhu a'lamu. Qala fa innahu Jibrilun atakum yu'allimukum dinakum. Orang yang menanyaiku tadi adalah malaikat Jibril. Sesungguhnya malaikat Jibril itu memberikan pelajaran kepada kalian tentang agama. Jadi sosok yang tiba-tiba hadir di dekat Rasulullah, duduk di samping Rasulullah, itu adalah malaikat Jibril yang tidak dilihat kedatangannya, tiba-tiba duduk di dekat Rasul, itu memberikan ta'alum, memberikan sebuah pelajaran tentang agama kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu dari hadis yang kedua. Ini kalau syarahnya panjang juga karena waktunya juga mepet. Untuk itu mungkin ada tanggapan dari sahabat-sahabat yang ingin disampaikan, silakan. Tanya Pak, iman dan ihsan tingkatannya bagaimana? Pertanyaan dari Mbak Fitri, iman dan ihsan ini tingkatannya bagaimana? Dan berarti dahulu mana? Jadi semua orang ini harus beriman dulu. Jadi iman itu lebih didahulukan karena ihsan ini bentuk ibadah di atas rata-rata manusia. Maksudnya rata-rata dari syariat yang ada ini konrapne ihsan ini masih susah. Tapi harus didahului dengan iman. Karena ihsan ini seperti yang saya katakan di depan tadi, anta budallaha ka'annaka tarah.
kita menyembah kepada Allah ini seolah-olah kita melihat Allah. Ini siapa yang mampu untuk kalangan seperti kita ini kan belum mampu melihat Allah di depan kita. Allahu Akbar, delok Gusti Allah. Ini berat, wong Allahu Akbar ini kelingan. Jemuranku urung tak entasi. Ini belum ihsan. Tapi wis iman, bener. Jadi iman dulu. Iman ini diperkuatkan. Baru Tanya lagi Pak, bagaimana cara kita menghadirkan Allah ketika sholat seolah-olah di depan kita? Nah ini kembali lagi bahwa ihsan itu belum bisa dilakukan untuk kalangan seperti orang awam itu ya maksudnya. Contohnya ketika kita untuk menghadirkan Allah ini berat sekali, hanya orang-orang tertentulah yang bisa. Allahu Akbar, ini kita hanya bisa membayangkan lafal-lafal Allah. Untuk menghadirkan zatnya Allah, bahwa kita melihat Allah ini belum mampu. Makanya ketika itu tidak mampu, maka bayangkan, yakinlah, tarahu fa innahu yara, bahwa Allah itu melihat kita. Lah ini kelas kita. Allah itu melihat kita. Nah, kita melihat Allah ini masih berat sekali. Makanya kita seolah-olah ini melihat Allah ini masih berat. Untuk itu Allah melihat kita ini rada kuat, rada bisa. Wah, didelok Gusti Allah berarti harus Allah ki ndelok aku. Nah, aku kayak dhewe ndelok Gusti Allah iki apa? Itu ihsan. Jadi iman dulu, iman kuat, baru diperbaiki dari sholat ke sholat semakin baik setiap hari ada keningkatan, itu namanya ihsan. Ya, ada yang tanya lagi, mungkin ada yang mau menambahi dari jawaban kami, silahkan. Ya, itu tadi kajian dari hadis yang kedua dari Arba'in Nawawi. Ini nanti dikaji lagi, ketika ada kekurangan mohon untuk ditambahi, ketika ada kesalahan silahkan untuk mengingatkan, oh itu salah, berarti kita belajar bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.